Tapi rumus rumah tangganya, partnership yang baik, memberikan ketenangan dan memberi solusi. Jangan sembunyi-sembunyi. Di ketika suami sedang ada di depan, kiri, istri jadi topangan. Istri di depan, suami topangan. Jadi kalau sedang punya persoalan, ngobrol, cerita. Jangan sendirian diselesaikan. Karena itu, setiap saat ini pasti yang terbaik dari Allah. Setiap saya putus asa, saya selalu yakin kepada Allah. Kalau yakin, mungkin putus asa, Joni. Ya, masih ada asa itu harapan. Allah memberikan banyak harapan. Banyak harapan. Harapan dalam kehidupan itu banyak. Rizki itu banyak. Nggak dapat di sini, pindah ke sini. Cari apa yang bisa kita kerjakan. Passion kita di mana? Kalau bukan tenaga, cari dengan ilmu. Ya, ide-ide kumpulkan. Jadi ada tenaga, ada ilmu, ada harta, ada macam-macam. Cari, banyak. Cari jodoh banyak. Ya, ayatnya itu sangat luar biasa indah. Ya, ayat tentang rezeki misalnya. Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Dipanggil semuanya. Nasnya menggunakan nas. Semua tanpa kecuali. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Lalu menggunakan taukid ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya munada, taukid hanya tanbih. Ya-nya itu panggilan 361 kali disebutkan di Quran. Ya panggilan munada, nida'il qarib, mutawasid dan ba'id. Memanggil yang dekat, menengah, jauh. Kata Allah, hai semua manusia, kalian mau dekat, menengah ataupun jauh sekarang. Saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan, tanamkan pada diri kalian. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan menyebar, cari makan. Kerja kalian. Kerja. Ini kulu diartikan terjemahan cari makan. Ini sinekdok pas prototo sebetulnya. Ya, di ilmu bahasa Indonesia. Di balaghah dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Ya, karena kalau Anda bekerja kan ungkapan kita, kemana ayah? Mencari sesuap nasi. Ya, padahal yang dicari mungkin sebakul kan, tambah rumah, tambah motor, tambah pakaian, tambah macam-macam kan. Baik, tapi kan itu bahasa yang ringan, bahasa keindahan. Kata Allah, silahkan mau bekerja, cari sesuap nasi. Ya, cari makan. Tapi yang menarik, mimma minnya litab'id pakai ma. Silahkan telusuri bumi yang bisa kamu dapatkan. Telusuri, jadi jangan Anda mengendap di situ aja. Di kota baru aja, cari kota lama, ya, pertengahan. Makanya Kebayoran ada yang baru, ada yang lama, ada yang macam-macam. Cari menyebar. Makanya turun ayat nanti untuk menafsirkan itu, turun Quran surah ke-49 ayat 13. Sama-sama pakai nas, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia, kami ciptakan kau ada laki-laki, ada perempuan, kemudian menyebar di bumi. Ada beda RT, beda RW, beda kelurahan, beda kecamatan, beda komplek, beda kabupaten, ya sampai beda negara. Menyebar kata Allah, bahkan sukunya pun beragam. Banyak suku. Ya, banyak sukunya. Nah, lalu untuk itu saya katakan kata Allah ta'arafu, bikin jaringan saling mengenal. Jadi kalau ingin sukses, buka jaringan. Luaskan kenalan. Nah, ini ayat ini luas, jangan hanya diarahkan kepada ayat-ayat ta'aruf untuk pernikahan. Ini luas ayatnya. Ya, jadi silahkan kalau ingin ta'aruf, belum ada jodoh, luas. Gak ketemu di Bandung, ya nyebarlah. Kabupaten, ketemu kabupaten di kota. Ya nggak ada lagi di situ, ya cari ya ke Jakarta. Gak ada Jakarta, Bekasi. Saya katakan dari tadi malam, harapan banyak di Bekasi. Duta Harapan, Harapan Indah, Ujung Harapan, silahkan banyak. Nggak ada di situ, Sumatera, nggak ada Sumatera, Papua. Nggak ada di situ, mungkin di Malaysia. Nggak Malaysia, di Thailand banyak. Nggak ada di Asia, mungkin jodoh Anda di Amerika. Ya, nggak ada di sana, mungkin aja terjadi orang Amerika main ke sini ketemu Anda. Bisa jadi Allah lembutkan. Ya, Anda berdoa saja, ya Allah, anugerahkan jodoh saya orang Amerika. Nggak apa-apa, minta aja. Namanya minta. Ya Allah kan maha kuat, maha kaya, maha mengabulkan. Nggak apa-apa, silakan minta. Kenapa kau minta orang Amerika? Supaya bisa bahasa Inggris. Ya, paling gampang kan begitu. Kan? Ya, mungkin di Eropa, saya kemarin ke Eropa, banyak orang Indonesia nikah sama orang Eropa. Ada. Mungkin nggak ada di sana, di Afrika, mungkin bisa terjadi. Ya silahkan dari mana saja. Masa semuka bumi nggak ada yang cocok? Kalau semuka bumi nggak ada yang cocok, mungkin jodoh Anda ada di surga. Masya Allah. Kalau masuk, insya Allah lah umat Nabi Muhammad kalau benar masuk. Ya. Tapi ya sebelum ke surga, dapati di dunia lah. Ya. Mudah-mudahan yang belum nikah insya Allah dimudahkan insya Allah ya. Ya minimal ya sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Ya.
Nah, jadi sama ayat pekerjaan juga begitu, jangan putus asa, harapannya tinggi, nyebar. Nah, ayat pertama tuh indah, bangun relasi kata Allah. Makanya diarahkan kita dengan ibadah-ibadah yang menemukan relasi. Di sholat berjamaah ini, kenapa disebut jamaah? Dari kata al-jam'u, sifatnya jum'ah, yang kumpul, mujtama, bahasannya ijtima, il-islami. Al-jam'u itu bukan sekedar kumpul, berkenalan, saling mengetahui, dan memberikan solusi. Makanya nggak pernah ada di zaman Nabi orang datang jamaahan, sholat jamaah, apalagi Jumat, kecuali ada solusi yang dia dapatkan. Masalahnya hilang. Yang lapar dapat makanan, yang haus dapat minuman, yang nggak ada pekerjaan dapat pekerjaan. Karena saling mengenal, itu dimanfaatkan betul. Nah ini esensinya ini umumnya nggak didapatkan sekarang. Coba silahkan dicek, kurang apa Islam memberikan kepada kita peluang untuk membangun relasi. Sehari 5 kali kita ketemu orang banyak. Makanya kalau nggak jamaah rugi. Silahkan berkenalan, ini kan banyak yang datang ini, kenapa antum nggak kenalan dengan yang lainnya? Mungkin satu daerah yang sama, boleh jadi berbeda. Nanti kalau Anda kenalan, ada orang Bali datang ke sini, kenalan Anda ke Bali, kenal, bertemu saudara Anda. Ada orang Kalimantan, orang Sumatera, bangun relasi. Mungkin rezeki Anda nggak datang di sini, Allah turunkan, datangkan dari yang lain, kenalan dari situ dibangun, bikin jaringan, bikin grup ibadah, grup kembangkan lagi, membangun rezeki dan sebagainya. Jumat itu lebih variasi lagi, sepekan sekali yang datang beragam. Makanya saat Jumatan banyak orang datang yang mungkin nggak dari komplek yang sama. Datang. Makanya rumus fikihnya dipakai. Jangan cuma sekadar jadi bacaan saja. Bacaan berpahala. Diamalkan, nambah pahala, datang manfaat. Itu poinnya. Apa pertanyaannya? Sabar ya, sabar. Setiap kalimat ya kalau ada solusi kita berikan. Supaya jangan dianggap benar gitu. Kalau ada yang salah, diluruskan. Jadi tidak ada rumus putus asa dalam Al-Quran. Kalau ada satu ayat saja yang menginformasikan kebolehan putus asa, saya orang pertama yang akan putus asa. Kalau ada, tapi ternyata tidak ada. Ini menunjukkan semua dalam Al-Quran positif. Semua optimis, tidak ada pesimis. Semua optimis, tidak ada pesimis. Jadi kalau Quran saja, kitab paling benar, terbukti, otentik, dan legitimate. Yang ada pernah di muka bumi mengatakan optimis. Jadi apapun Anda. Ya. Jadi pejabat, optimis. Di militer, optimis. Ya. Jadi notaris, optimis. Jadi ustadz, optimis. Jadi jamaah, optimis. Gak kebagian saf nih, optimis. Ya. Aduh hujan nih, optimis. Ustadz aja datang. Ya. Gak kebagian sarapan, optimis. Ya. Tanya panitia. Bismillah. Pada bulan Agustus saja saya keluar dari pekerjaan tanpa sepengetahuan istri. Niat saya keluar karena Allah dan pengen berhijrah. Tetapi apa yang saya rencanakan Allah berkehendak lain. Allah tegur dan uji saya dalam ekonomi. Di saat keterpurukan saya sekarang Allah kasih saya rasa pengen mengenal Rasul dan berusaha mengenal Rasul dan gemar bersolawat. Apakah saya salah bersolawat karena meminta pengen pertolongan Allah? Terima kasih Ustaz. Baik, yang pertama, ini kan persoalannya kompleks, 3 ini. Di pekerjaan, di rumah tangga, di sholawat. Saya mau mulai di rumah tangga dulu untuk dasarnya. Rumah tangga itu kan berpartner. Bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri, jomblo. Nah, makanya rumah tangga jangan egois. Berpartner. Karena itu ketika Adam diciptakan, kemudian dipasangkan dengan Hawa, kalimatnya menggunakan zauj. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Zauj. Tidak pernah disebut zaujah di Quran. Tidak pernah zaujah untuk menunjukkan pasangan. Selalu zauj. Zauj. Zaujun jamaknya azwajun. Zaujah itu pakai tak nanti untuk di pembagian warisan atau menunjuk gender. Untuk khusus perempuan dalam hal praktek ibadah atau aktivitas yang tidak pernah dikerjakan oleh laki-laki. Tapi ketika menunjuk pasangan zauj, zaujun, zai, waw, jim. Apa zauj? Zauj itu asalnya kata netral untuk menunjuk pada pasangan yang serasi, couple. Ya, makanya orang-orang Arab selalu mengatakan kalau ada pasangan serasi walaupun beda tapi melengkapi itu disebut zauj. When zauj tali, kemana pasangan sendal saya? Ya, zauj. Nah, sendal itu alas kaki disebut zauj. Karena walaupun beda itu menyempurnakan. Coba cek ya. Alas kaki sendal kanan dengan kiri sama enggak? Pasti beda, cetakannya lain. Yang kanan dicetak untuk kaki kanan, yang kiri untuk kaki kiri, bentuknya beda.
Nggak percaya, keluar dari sini pakai kanan, itu gunakan yang kiri alas kakinya. Yang kiri pakai sama yang kanan. Silakan pakai, jalannya ngesot tuh. Ya, nggak akan lurus jalannya. Kenapa? Karena nggak akan enak. Tempatkan kanan di kanan, kiri di kiri, maka disebut zauj sempurna. Dan dalam jalan pun indah. Kaki kanan dengan kiri beda kan? Ya, dan nggak pernah egois. Ketika kanan di depan, kiri pasti di belakang. Ketika kiri ke depan, kanan menjadi tumpuan. Nggak pernah ada kanan ingin balapan dengan kiri. Nggak akan nyampe-nyampe. Nggak akan nyampe-nyampe. Gitu kan? Ya, kalau mau sama-sama lompat jadi pocong. Ya, contoh gitu kan. Jadi sesungguhnya zauj itu disebutkan kalimat yang saling melengkapi. Ya, bahasa tadi maksudnya canda gurauan gitu kan, orang yang tampak-tampak, jangan dipotong video saya. Ya. Adi Hidayat berbicara tentang pocong, ya. Bukan. Ya, jadi kanan lewat, kiri tunggu, kiri lewat, kanan jadi topangan. Ya, jadi kalau kita kemudian kumpulkan semuanya, tarik ke dalam makna tadi di rumah tangga itu harus berpartner. Suami punya masalah, istri jadikan topangan, cerita, ngobrol, diskusi. Makanya di Al-Bukhari nomor hadis keempat sampai 5 itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi punya persoalan di awal menerima wahyu, pulang-pulang ke rumahnya, ya, melihat kemudian di pertengahan malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Kan sering saya katakan hadis ini, siang-siang turun setelah periode Iqra. Iqra sudah turun, semakin gemar bertahanus datang ke Gua Hira. Ya, begitu naik ke atas, nggak dapat apa-apa, wahyu belum turun. Turun kemudian siang bolong, siang kosong. Begitu turun tiba-tiba ada panggilan Muhammad, Muhammad. Ya, nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Nengok ke atas penasaran. Maka yaqudu bainas sama'i wal ardi, tiba-tiba ada sosok kayak duduk begini antara langit dan bumi. Ya, diilustrasikan beginilah Anda keluar dari sini, dari masjid ini siang-siang jam 2. Ya, tiba-tiba keluar ada panggilan, Cepi. Cepi gitu kan. Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Ke atas makhluk jubah putih, rambut panjang manggil Cepi. Nah gimana kan? Faro'ibtu minhu, kata Nabi, saya tuh bulu kuduk saya naik. Khawatir, takut saya. Ya, takut itu biasa, takut itu fitrah. Fitrah, takut dalam hal yang wajar. Ya, kalau nggak takut nggak wajar. Yang nggak boleh itu kalau kita takut kemudian teman-teman sekalian pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Takut sholat, takut baca Quran, tapi berani bermaksiat. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau takut-takut yang wajar itu sah hukumnya. Ya, dengar suara malam hari takut, dengar suara siang hari takut. Nah, dengar begitu sedang konsentrasi ada singa mengaum. Nggak takut, mustahil, pasti takut. Pasti takut. Apa? Ya. Ya udah selesai hidupnya. Ya. Sekarang Nabi Saro'ibtu minhu, saya khawatir takut bulu kuduk saya naik. Langsung kemudian pergi. Ya, meninggalkan tempat itu tergesa-gesa. Sampai datang ke rumah. Ya, mengucapkan salam, diketuk pintu, keluar Sayyidah Khadijah. Begitu melihat wajah istri, karena sering berpartner. Istri ngasih solusi. Ada masalah, sampaikan, jadi pendamping yang setia. Jadi kalau seperti itu, ngelihat wajah aja udah tenang. Sama antum kalau ngelihat figur. Ustadz tertentu, orang tertentu yang baik, punya aura. Kan baru ngelihat aja udah tenang kan? Udah enak kan? Makanya dulu para ulama itu sering kali mendatangi ulama yang lain. Sebagian mengatakan kalau saya sedang ada futur nih, sedang gelisah, sedang gak enak, saya datangi majelis Imam Malik. Buat apa? Cuman mau ngelihat wajahnya aja Imam Malik, tenang hati saya. Itu saking hormatnya di antara para ustadz. Ngelihat fulan, enak, datang majelis fulan, ngelihat. Alhamdulillah, tenang lagi, balik lagi. Ya. Masya Allah, tapi kalau dalam pengajian jangan begitu, coba lihat tenang, balik lagi, ya kosong pengajian deh. Nah, ini contoh, lihat. Nah, itu seperti itu, tenang. Lihat Sayyidah Khadijah, saking partnernya tinggi, partnershipnya itu, ngelihat hilang setengah gelisahnya. Kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti aku. Dibawa kemudian ke kamar, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah dengan lembut sekali. Keluar kalimat yang indah itu, bima makna zaujil karim, suamiku sayang, engkau orang baik, penyambung silaturahim, suka memberi, suka sedekah, yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Berpartner. Maka hilanglah kemudian semua persoalan-persoalan. Tenang hatinya. Begitu tenang, muncul lagi makhluk yang tadi. Ternyata malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Karena sudah tenang, ketenangan itu adalah setengah dari kesuksesan. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Catat tuh, bikin status. Ya. Tenang. Jadi kalau tenang itu solusi datang.
Datang turunlah kemudian surat Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Itu asalnya begitu. Tapi rumus rumah tangganya, partnership yang baik memberikan ketenangan dan memberi solusi. Jangan sembunyi-sembunyi. Di ketika suami sedang ada di depan, kiri istri jadi topangan. Istri di depan, suami topangan. Jadi kalau sedang punya persoalan, ngobrol, cerita. Jangan sendirian diselesaikan. Karena itu, ini nanti persoalan gak merambat kemana-mana. Ketika di keluarga sudah tuntas, dibawa kemudian dasar itu ke pekerjaan, pekerjaan akan terasa ringan. Kalaupun mengambil keputusan, diskusi akan ringan juga. Tapi kalau antum tidak lakukan itu, pekerjaan bermasalah, diputuskan sendiri, nanti merembet ke keluarga. Merembet nantinya. Betapa banyak orang punya pekerjaan kemudian bermasalah, nggak cerita ke rumahnya. Beli sepeda Brompton nggak cerita, bilangnya 5 juta, tahu-tahu 35 juta. Ketahuan istri, marah kan, ribut, semua diungkap. Pak, dulu juga listrik begitu, listrik yang kena. Yang lain kena, semua kena. Makanya cerita, ngobrol. Termasuk ini punya masalah di pekerjaan, mau keluar apa motivasinya. Saya ingin mengenal dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah tidak menghilangkan juga perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah mencari rezeki supaya hidupnya nyaman. Supaya punya pakaian bagus, bisa menunaikan sholat dengan baik. Supaya bisa zakat. Jadi bukan berarti mendekat kepada Allah itu meninggalkan dunia, tidak. Ya, ada perintah-perintah, bagian dari ibadah, ada yang ritual. Bahkan ibadah ritual itu untuk memudahkan ibadah sosial. Kenapa Anda sholat? Supaya mudah mendapatkan rezeki, doa dikabulkan. Ada banyak ayatnya. Banyak. Ya, jadi semua ibadah yang kita kerjakan memudahkan kehidupan kita. Kenapa diminta zakat? Salah satunya adalah supaya Anda termotivasi bekerja dalam hidup dunia. Kan gak mungkin zakat kalau gak ada uangnya. Zakat itu 2,5%. Cita-cita dengan zakat Anda, pengen zakat berapa? Ya Allah, saya pengen zakat 25 juta. Insya Allah di bulan ini saya pengen zakat 25 juta. Artinya Anda dituntut termotivasi bekerja. Supaya dapat 25 juta, 2,5%. 25 juta itu 2,5% dari berapa? 1 miliar. Artinya kalau dapat 1 miliar, zakatnya 25 juta. Ya, kalau 100 juta, 2,5 juta. Ya, kalau 10 juta, ya 250 ribu. Ya, kalau 1 juta, ya 2.500. Kalau 100 ribu, ya pikirin sendiri, 250 rupiah. Ya nggak apa-apa, tergantung Anda mau targetnya berapa. Kejar, ikhtiar. Begitu keluar tenaga, rizki turun. Rizki itu gampang rumusnya. Kalau Anda baca Quran, amalkan dengan benar. Hidup gak susah. Kata Allah, kamu bergerak, saya turunkan. Rizki udah saya atur. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di akhirat, di langit itu rizkimu sudah aku tuliskan. Aku janjikan diberikan. Saya katakan kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Kalau manusia, sudahlah. Ya, dia berjanji, dia yang mengingkari. Ya, silakan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Allah tidak, wal awwal wal akhir. Dia awal dan akhir. Berjanji menepati, gak pernah mengingkari. Makanya ketika Allah katakan, saya sudah kumpulkan, saya sudah tetapkan rizkimu, aku tuliskan di langit, aku atur sesuai kebutuhanmu. Walladzi qaddara fahada, ditetapkan, diberi petunjuk. Dan bukan cuma menetapkan, diberi petunjuk, begini cara mendapatkannya, dikasih. Bagaimana caranya? Engkau bergerak, rizki aku turunkan. Yang penting beraktivitas. Kalau belum dapat saat itu, bukan belum dapat, mungkin kualitas kita sedang dinaikkan oleh Allah. Supaya kreativitasnya meningkat. Kalau sudah meningkat, lebih gampang lagi mendapatkannya. Yang sekarang ini bukan gak turun, diakumulasikan. Allah tuh adil teman-teman. Anda keluar sekarang, bekerja nih. Harusnya Anda dapat misalnya sekarang 10 ribu. Tapi gak dapat sama sekali. Itu kadang-kadang kita dinaikkan dulu effortnya supaya keluar. Kreativitas muncul. Gak begini, lakukan begini, lakukan begitu. Sehingga variasinya banyak. Ketika kemudian variasi sudah banyak, inovasinya banyak. Dikumpulkan nanti kemudian hari, tiba-tiba hari ketiga dapat 30 ribu. 30 ribu itu bukan hari itu saja, dikumpulkan, diakumulasikan dari yang sebelumnya. Itu dasar untuk mendapatkan 300 ribu, 3 juta, 30 juta, 300 juta, 3 miliar dikumpulkan. Di ketika Anda sudah mendapatkan banyak inovasi, beragam yang hebat, kemampuan yang banyak, lebih mudah mendapatinya. Bergerak. Ya, Anda sekarang kan gampang sekali nemukan perempatan yang dapat rezeki. Nemukan perempatan, modal peluit 1, ada yang nggak pakai peluit. Ayo, mobil lewat, 1.000, makasih Pak. 2.000, makasih bos. Jadi bos tuh 2.000. 5.000 aku saudara, makasih om. Lihat tuh. Ya. Wah luar biasa tuh. 10.000 aku kakak lagi. Ya. Nah, jadi Anda bergerak datang, jangan takut kok.
Ya, demi Allah saya katakan, demi Allah, sebelum nyawa sampai kerongkongan, rezeki akan datang. Akan datang. Ya Anda ikut taklim aja dapat sarapan. Ya, silakan, jangan susah. Nggak susah dapat rezeki, yang penting Anda bergerak. Cuman tadi kembali cerita, ngobrol. Aku di kantor ada pekerjaan, ada aktivitas sementara, aku tuh sedang ada kerinduan tertinggi kepada Allah. Bagaimana caranya? Ayah kita konsultasi aja deh dengan Ustadz. Konsultasi dengan si fulan, tanyakan. Bagaimana caranya ingin mendekat kepada Allah tapi tanpa melanggar ketentuan Allah. Ya, kecuali kalau yang dikerjakan itu bentuknya melanggar ketentuan Allah. Maka caranya berhijrah mencari pekerjaan lain. Diskusi lagi dengan istri. Dek, berapa kebutuhan kita sebulan, sekian. Semoga Allah ridha ya. Abang akan coba mencari pekerjaan yang lain dulu. Sambil mencari, yang ini tetap dilakukan dulu. Sambil mencari. Itu fikihnya begitu. Itu fikih, itu tahapan. Bukan tiba-tiba ditinggalkan, tiba-tiba Anda terjun bebas. Bukan begitu caranya. Ada fikih, belajar dulu fikihnya. Makanya jangan pernah menyimpulkan hukum dari terjemahan. Ada nanti turunan-turunan fikih itu beda. Beda dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ada fikih, ada tauhid itu lain. Jangan menghukumi masalah fikih dengan ilmu tauhid. Tauhid itu hitam putih. Hitam putih. Fikih itu fleksibel. Ya, ta'tariyal ahkamul khamsah. Ada 5 hukum. Bisa mubah, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik lagi jadi wajib, ke kiri jadi makruh, tarik lagi jadi haram. Jadi 5 itu. Ta'tariyal ahkamul khamsah. Tapi kalau tauhid hitam putih, ya atau tidak, qul huwallahu ahad, sudah selesai. Gak ada pilihan yang lain. Katakan Allah itu esa. Allah hanya Allah yang Tuhan, yang lain bukan. Selesai, gak ada pilihan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah Allah ada atau tidak. Itu berarti belum paham tauhid. Jelas ya? Akidah itu jelas, hitam putih. Tapi kalau masuk fikih, ranahnya kompleks. Yang halal bisa jadi haram. Nikah itu halal, bisa jadi haram kalau dengan pernikahan bisa menyakiti pasangan atau menjauhkan dia dari Allah. Haram hukumnya. Nanti kita menikah sayang. Ya bang, insya Allah bukan. Kalau kamu nikah dengan aku, syaratnya pindah ikut keyakinan aku. Haram pernikahannya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Al-Baqarah 221. Jangan pernah menikah dengan perempuan yang beda keyakinan, musyrik. Ya sampai dia mau beriman. Beriman dulu supaya rumah tangganya tenang. Itu hikmahnya. Jadi kalau banyak yang dilarang di Quran, misal ada larangan, bukan ingin memberikan beban berat kepada kita dengan larangan, bukan, tapi ingin memberikan ketenangan dalam hidup. Allah tuh maha tahu, kamu kalau beda begini nanti ribut, repot, capek, ya dan sebagainya. Wala amatun mu'minatun khairun musyrikati walau ajabatkum. Cari yang beriman. Walaupun mungkin dari kualitas fisiknya, wajahnya terlihat biasa-biasa. Tapi lebih baik buat kamu kata Allah dibandingkan yang tidak beriman, wajah memikat. Lebih baik yang biasa-biasa. Kan cantik itu relatif dan memudar dia. Sekarang cantik, 10 tahun kemudian mulai memudar. 20 tahun kemudian sudah mulai hilang kecantikannya, memudar. Makanya orang bilang cantik relatif, walaupun jelek itu mutlak, gitu kan? Nah, dia ada standar-standar. Ya, sama perempuan juga, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan, hei para ayah, para ibu, jangan nikahkan anak perempuanmu, gadismu dengan pria-pria yang belum beriman. Kalau laki-laki jangan menikah, kalau perempuan jangan nikahkan. Ingat, karena perempuan punya wali. Kalau orang tua menikahkan anaknya pada yang tidak beriman, orang tuanya ikut dosa. Lihat kalimat Qurannya. Nah, maka di sini partnership penting, diskusi, ngobrol, konsultasi. Nah, oleh karena itu dari sini cari pekerjaan yang baik sambil berusaha meninggalkan yang ini. Jadi ketika dapat, insya Allah yang dapat itu memenuhi rezeki kita. Tinggalkan yang pertama. Ya, ambil yang ini, kerjakan dalam hidup. Kalau seperti itu insya Allah lancar jalannya. Nah, Anda sekarang dalam situasi yang Anda rasakan sulit, insya Allah tidak ada kesulitan yang nggak ada solusinya. Pertama, yakinkan pada Allah rumusnya. Quran surah ke 2 ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak mungkin Allah menguji seseorang hamba kalau dia nggak sanggup. Artinya kalau Anda diuji begini, Anda yang sanggup. Ada hidayat tidak? Anda sanggup, maka yakin. Kemudian rumus yang kedua, inna ma'al usri yusra. Tanamkan pada kita keyakinan paling dalam pada jiwa. Kata Allah, setiap kamu punya masalah, pertama optimis dulu, pasti ada solusinya. Ya, jadi kalau di psikologi ucapkan, ini selesai nih, pasti ada solusi. Ada masalah di rumah tangga, insya Allah selesai. Ada masalah di kantor, insya Allah selesai. Nah itu secara psikologis, membantu kita lebih optimis. Makanya ayat ini disebut al-insyirah, lapang hati. Di orang yang optimis itu lapang jiwanya. Ya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na
Laka dzikrak, kata Allah Muhammad, lapangkan hatimu, lapangkan. Makanya kalau lapang, seberat apapun beban, itu akan terasa ringan. Termasuk beban yang membuat pundakmu berat. Seperti angkat berat kan, ya, angkat beban, itu begitu diangkat kan semua berat. Ya dari kepala, makanya ketika barbelnya diangkat, wajahnya merah. Ya kan, kakinya jitan, tangannya susah, semua berat. Itu dilukiskan kata Quran, ada orang yang akan menanggung beban kehidupan, saking beratnya, dari kepala pusing sampai kaki lunglai. Tapi kalau hatinya lapang, itu akan terasa ringan. Ringan. Kata Allah, ingat, bukankah dulu aku berikan yang baik-baik. Jadi kalau sedang ingat susah, ingat yang senangnya. Coba hidup kita itu, daripada susahnya kan lama senangnya. Ya kan? Coba kalau diingat lama senangnya. Kalau seperti itu, ingat ringan hidup kita itu. Ringan. Nah kemudian setelah itu cari wasilah untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah. Takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan takwa itu akan diringankan persoalanmu, rizkimu. Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi. Rizki masalahnya. Kata Allah, aku limpahkan rizki bahkan dari rizki yang tidak engkau duga. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Cari kalimat takwa di Quran. Banyak takwa itu. Puasa bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Salat bagian dari takwa, zikir bagian dari takwa, tahajud, cari semua jenis salat. Mulai sekarang yang tadinya salat fardu tambah tahajud, tambah duha, tambah syuruknya, tambah rawatibnya, tingkatkan salatnya. Demi Allah saya katakan, kalau Allah berjanji pasti ditepati. Kerjakan aja, nanti lihat apa yang terjadi pada diri Anda. Silakan kerjakan. Salawat itu bagian dari takwa. Salawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat. Salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad, Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Tawassul. Untuk mengentaskan persoalanmu. Dengan doa, dengan sholawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Dan sholawat itu jamaah dari kata sholat. Jamaah dari kata sholat. Makanya saat Anda haji ada bus sholawat. Bis sholawat. Bis sholawat itu jamaah dari kata sholat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk sholat. Wajilil haram. Bukan bisnya sholawat. Masuk situ bisa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Ngantarin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat silakan. Ya, kemudian setelah itu sholat. Sholatnya kalau bisa jamaah ke masjid. Cari. Terus kenalan dengan teman-teman. Ya, diskusi. Mungkin di situ akan bertemu dengan solusi Anda. Insya Allah. Kami berdoa semoga Allah memuliakan Anda. Dan memberikan kemudahan dalam persoalan Anda insya Allah.